Gimana keadaan kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Baik, sebentar Ibu cek kehadirannya. Oke. Taufik. Iya, hadir. Salis. Iya. Mia. Sulas. Muhammad. Iya. Angga. Tiara. Oke. Ini apa ini namanya? Retno. Iya, ada ya Retno. Salsa. Ada. Oke. Ayu. Iya. Oke, semua hadir ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, suatu hal yang harus kita syukuri. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan adalah hal yang mungkin kita anggap remeh, tapi coba sesekali kita lihat orang-orang di rumah sakit, pasti sangat ingin cepat keluar, pasti ingin segera berkumpul dengan keluarganya, segera melaksanakan aktivitas. Jadi kita harus selalu bersyukur. Salah satu cara kita bersyukur akan kesehatan kita bagaimana? Dengan menuntut ilmu seperti di sekolah ini. Ini adalah salah satu tanda syukurnya kita atas nikmat sehat. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit motivasi yang akan Ibu berikan kepada kalian agar kalian memiliki sedikit agar apa ya? Bagaimana cara Ibu menjelaskan? Agar kalian sedikit lebih semangat dan maksimal dalam belajar. Oke. Jadi ada kutipan yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, ada yang nangkep nggak maksudnya Imam Syafi'i di sini apa sih? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ayo, ini hanya untuk sebagai pembuka untuk memancing semangat kita dalam belajar ya. Oke, Mia, bagaimana? Oke, bisa. Menarik dari Mia. Selanjutnya ada lagi? Oke, Angga. Ya. Oke. Nah, mungkin cukup ya. Jadi seperti yang dikatakan Mia sama Angga tadi, karena pastinya secara manusiawi, apalagi Ibu juga pernah merasakan sekolah seperti kalian yang harus bangun pagi, setelah subuh harus lanjut ke sekolah dan sebagainya, pulang hingga siang hari, bahkan mungkin udah sore ya, sampai sore ya kalian sekarang. Nah, belajar itu memang melelahkan, mungkin bisa dikatakan sangat melelahkan. Tapi ketika kita tidak belajar dan membuahkan kebodohan, dan ketika nanti, mungkin sekarang belum, nanti ketika kita menghadapi dunia luar dengan kebodohan yang kita tampung akibat malasnya kita belajar, itu sangat-sangat melelahkan juga. Jadi maksud Ibu di sini lelah dulu sekarang deh, daripada nanti lelahnya lebih lelah gitu, yang lelah yang maksimal. Jadi mumpung kalian masih muda, masih bisa dikatakan fisik kalian lebih kuat dari Ibu, mungkin udah meskipun baru 20-an tapi berbeda, tetap kalian lebih fisiknya lebih kuat ya. Oke, mungkin itu singkat dari
Imam Syafi'i tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ada yang ingat materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Ayo, kemarin Ibu sudah bilang di pertemuan terakhir kita akan masuk ke materi apa hari ini? Iya, benar, Salis, teks cerita moral atau fabel. Ibu tulis dulu. Bentar ya. Teks cerita moral. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau secara singkat saja apa itu moral dan apa itu fabel. Kalau teks cerita udah tahu kan semuanya? Jelas, oke. Ayo, siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang moral atau fabel? Oke. Ya. Oke, silakan Ayu. Oke, kata Ayu, moral adalah sikap. Bisa jadi. Ayo, siapa yang mau tambah lagi? Oke. Siapa lagi? Ayo, jangan sungkan. Kita di sini hanya seperti diskusi santai saja. Apapun yang terlintas di pikiran kalian, Ibu tidak akan salahkan karena itu pendapat kalian. Oke, Muhammad. Sikap mental. Oke. Bisa jadi. Sekarang ke fabel. Selanjutnya fabel. Ayo, ada yang ingin menjelaskan atau tahu apa itu fabel? Oke, iya Retno? Ya, kata Retno, cerita adalah fabel adalah cerita. Nah, ada lagi yang lain? Oke, itu saja ya. Jadi anak-anak, fabel ini, kita mulai ke fabel. Fabel ini adalah cerita yang menggambarkan watak seorang manusia, akan tetapi dengan tokoh binatang. Ngerti nggak? Oke, kurang paham ya? Jadi seperti ini. Mungkin kalian pernah baca waktu kecil itu cerita kura-kura dan kancil yang paling umum ya. Ayo, kan ada kan? Nah, kura-kura dan kancil kalau kita cerna secara logika, kok bisa sih kura-kura dan kancil berbicara terus lomba lari dan sebagainya? Kan itu nggak mungkin secara logika. Akan tetapi secara ketika kita kaji secara teks moral atau fabel, itu bisa jadi ada kemungkinan karena tujuan dari cerita ini adalah memberi nasihat kepada manusia, akan tetapi hanya diindahkan dengan tokoh binatang. Jadi kan misalnya gini, kalau ada cerita, ayo coba kalian bayangkan atau pikirin. Mungkin kalau tokohnya diganti dengan manusia, itu hanya akan apalagi untuk anak-anak, mungkin itu akan sedikit membosankan. Jadi disinilah kegunaan dari tokoh binatang itu. Jadi ada rasa semangat dalam diri anak-anak karena mungkin pengaruh polosnya anak-anak seperti itu ya. Nah, terus untuk moral. Oke, moral secara menurut kamus besar bahasa Indonesia, moral itu adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, maksud Ibu, sikap, kewajiban dan sebagainya. Nah, benar kata siapa? Ayu tadi, moral itu bisa jadi sikap, perilaku, budi pekerti, akhlak juga gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalian sudah bisa mengerti ya secara pengertiannya. Nah,
Agar kalian lebih gampang memahaminya, ibu akan menjelaskan atau ibu akan memaparkan sebuah cerita contoh teks moral atau fabel, ya. Mungkin ada yang ingin membaca? Ayo, bagaimana? Ada yang ingin membaca? Kayaknya mendung ya di luar. Nah, oke, kalau tidak ada yang bisa membantu ibu, ibu akan membaca sendiri, tapi tolong disimak, oke? Sebentar ibu carikan dulu. Cerita yang akan ibu bacakan adalah Kura-kura dan Monyet yang Rakus. Nah, dari judul saja sudah pasti itu teks cerita fabel, oke? Moralnya nanti ketika kalian udah mendengar ceritanya dan tahu apa pesannya, oke? Nah, di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan seekor kura-kura. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang. Kura-kura, mari kita menanam pohon pisang, ajak monyet. Ayo, kau di sebelah kanan, aku di sebelah kiri, jawab kura-kura. Hari berganti hari, setiap hari kura-kura merawat pohon pisangnya. Tumbuhlah pohon pisangku, kura-kura berjanji riang. Monyet hanya melihat tingkah kura-kura sambil tiduran di rerumputan. Monyet kayaknya malas nih. Apa kabar monyet? Bagaimana pohon pisangmu? Sapa kura-kura kepada monyet. Biarkan saja, besok-besok juga berbuah, jawab monyet sombong. Bulan berganti bulan, pohon pisang kura-kura berbuah, buahnya besar-besar. Ia akan mengundang kawan-kawannya untuk diajak berpesta pisang. Sebaliknya, pohon pisang monyet mati karena tidak dirawat. Pisang tanaman kura-kura siap dipanen. Bagaimana cara memetik buah pisang ini? Pikir kura-kura. Mungkin monyet mau membantuku. Kura-kura lalu meminta bantuan kepada monyet. Maukah kau membantuku memetik buah pisang ini? Tanya kura-kura. Aku bersedia, tetapi buah pisang itu nanti dibagi 2, jawab monyet. Baik, jawab kura-kura. Monyet lalu memanjat pohon pisang kura-kura. Bau harum buah pisang menggoda selera monyet. Ia lupa akan janjinya. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. Nyet, nyet, mana pisang bagianku? Teriak kura-kura. Sebiji pun tidak ada, jawab monyet rakus. Monyet, ini pohon pisangku, pengek kura-kura hampir menangis. Salah sendiri, mengapa tidak memanjat pohon, kata monyet. Kura-kura mulai menangis, hatinya sedih bercampur marah. Ia lalu menggoyang-goyang pohon pisang itu. Tiba-tiba, bruk, pohon pisang itu tumbang. Monyet itu jatuh, dia mengerang kesakitan. Tubuhnya tertimpa batang pohon. Ampun kura-kura, tolong aku menyesal, kata monyet. Tetapi kura-kura sudah berlalu, ia mencari sahabat baru. Nah, ada tidak yang bisa menjelaskan moral atau fabel dari cerita tadi yang ibu baca? Oke, bagaimana? Tidak ada? Baik, kita akan mengkaji bersama-sama. Nah, dalam cerita ini, sosok fabel dalam cerita ini adalah siapa anak-anak? Ya, monyet dan kura-kura. Nah, lalu moralnya apa dari cerita ini? Itulah yang harus kita cari. Nah, ada yang ingin menjawab? Oke. Baik Ayu, kita tidak boleh mengingkar janji, kata Ayu. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, Muhammad. Oke. Berarti kita harus, apa kata Muhammad tadi? Merawat sesuatu yang kita tanam, pohon yang kita tanam. Nah, baik anak-anak, itu adalah jawaban yang sudah benar dan hampir
mendekati, tetapi akan lebih baik jika jawaban Muhammad dan Ayu tadi disatukan menjadi sebuah paragraf. Seperti ini ya bunyinya. Dongeng ini berbentuk fabel. Ini bisa buat referensi kalian. Nanti ibu akan kasih tugas. Ibu akan bacakan contoh jawabannya ya. Dongeng ini berbentuk fabel. Fabel adalah dongeng yang menjadikan hewan sebagai tokohnya. Cerita fabel juga disebut cerita moral karena mengandung pesan-pesan moral di dalam ceritanya. Nah, pengertian ini kalian boleh tulis ulang lagi agar kalian terbiasa dengan pengertiannya ketika nanti kalian mungkin sudah melewati mungkin nanti akan di kelas 9 kan pastinya akan susah ketika kalian akan ujian dan sebagainya. Jadi ibu ingin kalian terbiasa dengan pengertian ini sehingga kalian nanti tidak perlu menuntut otak kalian secara berlebihan. Jadi sedikit gampang ya, sudah terbiasa bagi kalian. Iya, tidak ada masalah ya Ayu? Oke, sudah beres? Iya. Bawa ke UKS depannya ya? Iya. Oke, ya kita lanjut ya anak-anak. Dongeng ini, nah tadi sampai di pesan-pesan moral di dalam ceritanya. Nah, terus barulah kalian menulis fabel dan moral dari ceritanya, oke? Bisa dipahami? Oke, nah sekarang ibu akan memberi latihan. Ya, latihan mungkin kalau waktunya tidak cukup bisa dijadikan pekerjaan rumah dan ini bisa didiskusikan bersama teman-teman. Sangat bisa didiskusikan bersama teman-teman. Akan tetapi ibu tidak menerima bentuk kecurangan atau bentuk kemalasan. Ibu sangat membutuhkan kejujuran kalian di dalam belajar. Jadi ibu mungkin tidak bisa mengetahui kalian mengcopy punya teman kalian, akan tetapi Allah Maha mengetahui. Oke? Ya, jadi tugasnya ini nanti akan ibu bagikan lembarannya. Itu cerpennya berjudul Buaya yang Serakah. Nah, nanti di dalam cerita itu seperti yang ibu jelaskan tadi, cara menjawabnya, pengertiannya moral dan fabel dulu, baru kalian menentukan fabelnya fabelnya apa dan moralnya apa. Oke? Iya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya? Iya, ibu menerima pertanyaan apapun. Pertanyaan hanya yang berkaitan dengan materi ini dulu ya, karena ini waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin ada yang kurang jelas. Oke, Salsa, bagaimana? Ya, bagaimana Salsa? Oke. Oh, iya, baik. Ibu tadi belum menjelaskan ya? Oh, maaf ya. Sekarang nih, ibu akan membacakan saja ya sedikit. Mungkin bisa dicatat, sambil dicatat. Karena kalau kalian hanya mendengar, sedikit kemungkinan kalian akan mengingat dalam waktu yang lama. Oke? Struktur fabel seperti teks-teks lainnya. Teks fabel memiliki strukturnya sendiri. Fabel dimulai dengan orientasi mengarah ke komplikasi, lalu berlanjut ke resolusi dan koda. Orientasi merupakan bagian awal suatu cerita. Di bagian ini terdapat pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Setelah pembaca memahami di mana cerita berlangsung dan siapa saja yang terlibat,
teks fabel kemudian dilanjutkan dengan komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Seperti monyet dan kura-kura tadi, mereka mengalami konflik di mana monyet memakan semua pisangnya kura-kura, padahal janji mereka adalah dibagi 2. Oke. Nah, selanjutnya biasanya komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh. Nah, seperti yang tadi kan, komplikasi terjadi akibat kepribadian monyet yang tidak baik. Nah, setelah komplikasi mencapai klimaks, barulah masuk ke bagian resolusi. Masalah yang terjadi di komplikasi diselesaikan di sini. Teks fabel kemudian ditutup dengan koda yang menjelaskan perubahan yang terjadi kepada tokoh dan pelajaran apa yang kita petik dari cerita tersebut. Nah, ini sangat bagus pertanyaan dari Salsa ya. Jadi tadi kan sudah ada komplikasi. Setelah komplikasi, klimaksnya monyet merengek sampai dia menggoyang-goyangkan pohonnya sehingga sehingga monyet jatuh, dan resolusinya adalah kura-kura meninggalkan monyet. Iya. Sehingga dapat diambil pelajaran bahwa apa ayo tadi? Iya, kita tidak boleh mengingkar janji. Baik. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya lagi? Baik, Angga. Iya. Oke. Iya. Jadi, pertanyaan Angga, ciri bahasa fabel itu seperti apa? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, cirinya bahasa fabel itu identik dengan tokoh yang diperankan oleh binatang. Nah, lebih jelasnya, teks fabel memiliki kaidah kebahasaan yang umum dipakai karena fabel banyak ditunjukkan untuk anak-anak. Nah, kalau cerita seperti buaya dan kura-kura tadi didengarkan kepada anak SMA, mungkin mereka kurang terhibur, kurang tertarik gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak, mereka sangat semangat dan sangat antusias. Benar. Pemilihan katanya tidak sulit dan kalimat-kalimatnya pendek, penuturannya lugas dan jelas sehingga mudah dipahami. Itulah ciri cerita fabel. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kalian bisa main-main ke rumah ibu atau chat ibu saja. Oke. Nah, sebelumnya jadi sedikit penutup dari ibu, anak-anak, karena kalian sekarang udah ada di kelas tengah, sebentar lagi kalian akan kelas 9. Jadi daripada kalian nanti belajarnya seperti orang dikejar maling atau bikin ngos-ngosan, ibu sarankan kalian mempelajari setiap pelajaran yang saat ini diberikan oleh guru manapun itu dengan sepenuh hati dan dengan standar dengan perhatian yang sangat besar, karena bagaimana ya? Karena ketika kalian memperhatikan setiap pelajaran saat proses belajar mengajar, ingatan itu akan tertanam dan menetap. Tetapi kalau kalian ingin melewatkan pelajaran yang disampaikan, contohnya pelajaran hari ini, itu akan terlewat begitu saja, daripada nanti saat ingin UAS kalian akan mengulangnya lagi atau belajar ulang lagi. Itu kan repot, yang susah kalian sendiri. Jadi lebih baik setiap pelajaran yang diberikan oleh guru, mata pelajaran apapun itu diperhatikan dengan baik. Oke.
Oke, supaya kalian nanti kalau udah mau UAS kalian baca-baca lagi, oh iya ini diajarin sama Ibu Runi waktu itu, contoh soalnya kura-kura dan monyet. Nah pasti gitu. Oke. Nah oke, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan.